Halo nakama, selamat datang di channel Anime OB. Yes, sesuatu hal yang sangat mengejutkan terjadi pada manga One Piece chapter 1059, dimana seperti yang kita tahu, akhirnya pemerintah dunia telah melakukan uji coba pasukan tempur terbaru mereka yang bernama Seraphim. Dan di chapter ini juga kita bisa mengetahui bagaimana dahsyatnya serangan dari salah satu Seraphim yang mampu menghancurkan gunung yang ada di Pulau Amazon Lily. Bahkan Kapten Koby saja sampai terlihat khawatir ketika Seraphim tersebut mulai menyerang secara membabi buta. Dari sini sudah sangat jelas jika kekuatan Seraphim memang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh para bajak laut. Artinya keputusan pemerintah dunia untuk menggantikan Shichibukai dengan Seraphim adalah keputusan yang sangat tepat. Dan semua ini tentunya tak lepas dari seorang karakter yang menurut Bartolomeo Kuma adalah orang yang paling jenius di dunia One Piece. Siapa lagi kalau bukan Dr. Vegapunk? Lalu sebenarnya seberapa jeniuskah Dr. Vegapunk ini? Dan bagaimana bisa Dr. Vegapunk menciptakan teknologi-teknologi militer yang sangat canggih? Oke, seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Tentunya kalian semua para fan One Piece pasti tahu jika pemerintah dunia saat ini sudah berdiri lebih dari 800 tahun lamanya. Dan pastinya bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk menciptakan keseimbangan dunia One Piece selama ratusan tahun lamanya. Dan tentu saja kekuasaan selama itu membutuhkan kekuatan yang sangat besar, di mana salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dunia adalah memiliki teknologi-teknologi terbaik di antara semua pihak yang ada di dunia One Piece. Seperti kapal yang mampu melewati Cambil tanpa terdeteksi oleh monster laut, dan pasukan tempur yang bernama Pacifista. Nah, tentunya sebagai fan One Piece kalian semua sudah tidak asing lagi dengan senjata manusia yang bernama Pacifista. Bahkan, bahan baku pembuatan pasukan tempur ini setara dengan satu kapal perang. Dan saat itu, pemerintah dunia bahkan rela merogoh kocek demi membuat Pacifista dalam jumlah yang besar. Dari semua fakta-fakta tersebut, pada manga One Piece chapter 1059, salah satu mantan ratu Amazon Lily yaitu Saki sempat mengomentari jika kemajuan di dunia One Piece selalu mendatangkan masalah baru. Dan dari sini sudah semakin jelas betapa seriusnya pemerintah dunia untuk mempertahankan hegemoni yang sudah mereka dirikan selama ratusan tahun lamanya. Dan seperti yang sudah Mimin jelaskan di awal tadi, jika semua ini tak lepas dari peran Dr. Vegapunk yang bekerja di bawah bendera pemerintah dunia. Pada manga One Piece chapter 485, Bartolomeo Kuma mengatakan bahwa kemampuan Dr. Vegapunk telah melebihi apa yang dicapai oleh manusia di dunia One Piece selama 500 tahun lamanya. Dan pasukan tempur Pacifista baru atau Seraphim adalah bukti nyata salah satu penemuan Dr. Vegapunk yang telah bermanfaat bagi pihak pemerintah dunia untuk meningkatkan kemampuan tempurnya. Dan apabila kita perhatikan lagi, wujud dari senjata tempur baru milik pemerintah dunia ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama, yaitu menggunakan wujud anak-anak, memiliki sayap kecil, dan api di punggungnya. Nah, dari semua penemuan pasukan tempur yang dibuat oleh Dr. Vegapunk, mulai dari Pacifista versi pertama hingga versi terbaru saat ini, semuanya dibuat secara masif, sama seperti halnya robot-robot di bulan. Yap, tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat jika dalam kisah petualangan God Enel keluar angkasa atau ke bulan, God Enel menemukan sebuah peradaban modern yang usianya lebih dari 1100 tahun yang lalu. Artinya, robot-robot tersebut sudah ada sebelum pihak 20 aliansi kerajaan yang bersatu mendeklarasikan perang terhadap kerajaan kuno. Dan bisa dibilang, robot-robot yang ada di bulan adalah Pacifista di masa lalu. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, siapakah saat itu yang menciptakan pasukan robot di bulan? Apakah Rasandian, Birkan, atau Skypian? Tidak peduli siapa yang menciptakan robot-robot tersebut, tetapi satu hal yang perlu kita garis bawahi di sini adalah Dr. Vegapunk bukanlah orang pertama yang menciptakan teknologi pasukan tempur Pacifista. Sampai di sini, apakah nakama semua sudah bisa membayangkan bagaimana majunya peradaban kuno yang ditemukan oleh God Enel di bulan? Lantas apakah Pacifista penemuan Dr. Vegapunk hanyalah sebuah kebetulan saja jika mirip dengan robot automata yang ada di bulan? Atau memang ada sebuah kesengajaan? Entahlah,
Yang jelas, penemuan semacam ini di dunia One Piece bukan hanya diciptakan oleh Dr. Vegapunk saja. Ilmuwan lainnya yaitu Vince Smoke-Judge juga berhasil menciptakan pasukan cloning untuk memperkuat pasukan tempur kerajaannya yang bernama Pasukan Tempur Germa Double Six. Nah, sebenarnya pasukan tempur cloning yang dibuat oleh Vince Smoke-Judge bukanlah sesuatu hal yang mengherankan karena seperti yang kita tahu pada manga One Piece chapter 840 bahwa dulu Vince Smoke-Judge dan Dr. Vegapunk pernah bergabung dalam sebuah kelompok organisasi ilmuwan yang disebut dengan MATS. Nah, kerjasama ini berhasil menciptakan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Sesuatu hal yang hanya bisa dilakukan oleh dewa, dan nama penemuan tersebut adalah Land Egg Factor. Ya, sebuah blueprint dari kehidupan manusia, dan hingga pada akhirnya organisasi ini dibubarkan oleh pemerintah dunia karena proyek tersebut dianggap terlalu berbahaya, dan akhirnya pemerintah dunia pun berhasil menangkap Dr. Vegapunk. Kemudian pada cover story manga One Piece chapter 448, kita bisa melihat salah satu robot automata yang bernama Space sedang mengenang sebuah masa lalu. Dari sini, akhirnya kita bisa mengetahui jika salah satu robot automata tersebut pernah dibuat di Blue Sea, atau lebih tepatnya di Pulau Karakuri, oleh seorang kakek yang bernama Profesor Tsukimi. Dan Pulau Karakuri sendiri merupakan pulau yang sama di mana Dr. Vegapunk dilahirkan, sekaligus tempat di mana Franky dilemparkan oleh Bartolomeo Kuma saat terjadinya time skip, di mana di tempat ini juga Franky berhasil menemukan penemuan-penemuan dari Dr. Vegapunk selama 2 tahun, dan menariknya pulau tersebut juga dikenal sebagai negeri masa depan. Nah, memang belum diketahui kapan Profesor Tsukimi membuat robot automata tersebut. Tetapi apabila kita perhatikan lagi, pasukan pacifista yang dibuat oleh Dr. Vegapunk dan pasukan cloning Germa Double Six memiliki blueprint yang sama dengan blueprint untuk membuat pasukan robot automata yang ditemukan oleh God Enel di bulan. Artinya, blueprint tersebut berasal dari salah satu ras yaitu Sandian, Birkan, dan Skypian yang turun ke Blue Sea 1100 tahun yang lalu. Dan tentunya kalian semua para fan One Piece tahu jika ketiga ras tersebut membangun sebuah kerajaan yang bernama Sandora atau kota emas di Pulau Jaya. Lebih tepatnya sebelum masa Void Century dimulai. Hingga pada akhirnya 300 tahun kemudian, kerajaan Sandora pun harus hancur akibat perang besar yang terjadi di Blue Sea, di mana hal ini pun bertepatan dengan terjadinya abad kekosongan atau Void Century. Nah, sampai di sini ada indikasi jika pemerintah dunia saat itu yang telah memenangkan pertempuran melawan kerajaan kuno berhasil menemukan manuskrip-manuskrip kuno yang ada di kota Sandora untuk disimpan yang nantinya akan dikembangkan oleh orang-orang yang memiliki kapasitas sekaligus kecerdasan yang luar biasa, sama seperti halnya Dr. Vegapunk. Dan sudah sangat jelas, penemuan Dr. Vegapunk bersama dengan Vince Smoke-Judge yaitu Land Egg Factor dan kombinasi manuskrip kuno tentang penemuan automata akan menghasilkan senjata tempur manusia yang sangat mematikan yang bernama Seraphim. Tentu saja hal ini akan menambah kekuatan tempur angkatan laut untuk menghadapi pihak-pihak yang menentang mereka. Itu sebabnya kenapa Dr. Vegapunk bisa menciptakan pasukan yang sangat kuat dan bahkan sangat mematikan. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai kejeniusan Dr. Vegapunk. Jadi bagaimana menurut nakama semua? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. And see you next time.